Tim asal Amerika Serikat Trackhouse Racing resmi mendapatkan sponsor baru untuk mengarungi MotoGP 2025 mendatang. Bukan kaleng-kaleng, Trackhouse Racing disponsori oleh brand minyak dan pelumas ternama asal Amerika Serikat Gulf. Kerjasama antara tim yang dibela Ai Ogura dan Raul Fernandez dengan Gulf ini akan menjadi babak penting baru dalam ekspansi brand asal Amerika Serikat ini di dunia balap roda 2. Terutama untuk pasar kawasan Asia, di mana penggemar MotoGP-nya terkenal sangat militan tidak kalah dari benua asalnya. Meski sudah pernah menjadi sponsor di beberapa ajang balap motor di dunia, Gulf mungkin masih belum terlalu populer di kalangan penggemar balap MotoGP. Namun, perlu dipahami bahwa di dunia balap roda 4 termasuk di Formula One, nama Gulf ini sudah sangat populer sejak puluhan tahun silam. Khusus untuk penggemar lama dunia motorsport, pasti sudah tidak asing dengan livery dual tone biru muda dan oranye ala Gulf. Misalnya, di mobil legendaris Ford GT40 Gulf yang menjadi monster di ajang balap Le Mans 24 Hours pada periode 1960-an silam, serta beberapa mobil ikonik lainnya. Nah, sayangnya masih belum diketahui seberapa besar pengaruh hadirnya Gulf terhadap livery tim Trackhouse musim depan. Namun akan sangat menarik jika hadirnya Gulf juga akan membuat livery dual tone biru muda dan oranye yang ikonik dalam sebuah motor MotoGP. Kita tunggu saja bagaimana tampilan livery tim Trackhouse Racing dalam beberapa pekan ke depan. Tidak banyak orang dalam yang mau menceritakan bagaimana krisis finansial yang dialami KTM. Padahal kabar KTM bangkrut ini sangat serius dan dikhawatirkan akan mengancam proyek mereka di MotoGP. Pol Espargaro sebagai salah satu tes radar KTM di MotoGP menyadari bahwa situasi di pabrikan asal Austria tersebut tidak bisa diremehkan. Espargaro tidak menampik bahwa dirinya dan para pembalap pun merasa cukup khawatir dengan situasi yang sedang terjadi. Namun, ia pun tidak bisa melakukan apa-apa atau membantu apapun selain meneruskan pekerjaannya sebagai pembalap tes dengan semaksimal mungkin. Espargaro mengungkap masih ada banyak langkah yang harus dilakukan satu persatu sebelum permasalahan KTM ini selesai. Sejauh ini, manajemen terus meyakinkannya dan para pembalap lain bahwa permasalahan yang dihadapi KTM di pabrikan tidak akan mempengaruhi proyek di MotoGP. Pada tes yang digelar selama 2 hari di sirkuit Jerez tersebut, hanya pembalap tes yakni Pol Espargaro dan Dani Pedrosa saja yang turun ke lintasan. Namun, seluruh pembalap KTM hadir kecuali Pedro Acosta yang kabarnya ogah datang karena kesal dengan manajemen. Acosta memilih tidak datang karena merasa tertipu dengan manajemen KTM yang sejak awal tidak pernah mengatakan apapun soal permasalahan yang tiba-tiba meledak seperti sekarang ini. Joan Mir justru memilih bertahan di Honda ketika Marquez memilih hijrah ke merek lain yang sudah terbukti walau ditempatkan ke tim satelit. Dalam hal tersebut, Marquez berani hengkang dari Honda untuk hijrah ke Ducati. Sebaliknya, Mir bertahan di Honda dengan segala ketidakpastian pabrikan asal Jepang itu. Mir menjelaskan bahwa dirinya dan Marquez tidak bisa dijadikan perbandingan. Menurutnya, Marquez telah menunjukkan segalanya di Honda yakni meraih 6 gelar juara dunia. Adapun bagi Mir sendiri, dia sama sekali belum menunjukkan hasil bersama Honda. Berdasarkan pertimbangan tersebut yang membuat Mir masih betah untuk tetap tinggal di Honda. Pergi lagi ke tim lain bagi Mir hanya membuat kerja kerasnya di Honda selama 2 tahun terakhir sia-sia. Dengan kepergian Marquez, Mir pindah ke sisi lain garasi Repsol untuk bekerja sama dengan kepala mantan kru pembalap Carrera itu yakni Santi Hernandez. Hasilnya sendiri belum bisa dibilang istimewa. Hosting fee MotoGP Mandalika 2024 yang mencapai 231 miliar rupiah sempat menjadi gonjang-ganjing. Terbaru dalam keterangannya kepada Tribun Lombok, Direktur MGP Epriandi Satria memastikan masalah hosting fee MotoGP Mandalika 2024 sudah rampung alias sudah dibayar. Pria yang akrab disapa Andi ini menjelaskan MGPS selaku pengelola Pertamina Mandalika International Circuit dan pelaksana ajang balap MotoGP di Indonesia tidak berhubungan dengan Dorna soal hosting fee. Di sisi lain, saat ini MGPA dan ITDC bahkan sudah membahas rancangan soal penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025 yang mendapatkan jatah pelaksanaan awal Oktober mendatang.
Putra dari CEO Dorna Sport, Carlos Ezpeleta ini memberikan informasi sekaligus penekanan bahwa biaya hosting fee MotoGP Mandalika 2025 akan naik. Kenaikan biaya hosting fee yang dibebankan kepada negara penggelar ajang balap MotoGP tidak bersifat dadakan, namun memang sudah menjadi regulasi tahunan. MotoGP Mandalika 2024 sempat dihantam isu tak sedap. Dan yang paling miris ialah potensi dibatalkannya balapan MotoGP 2024 di Lombok. Hal itu berkaitan dengan polemik pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika 2024 yang mencapai 231 miliar rupiah. Kendati demikian, petinggi Dorna Sport ini memastikan bahwa tidak ada masalah soal pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika tahun ini. Marc Marquez telah mengambil keputusan untuk mengakhiri kerjasamanya dengan salah satu sponsor pribadinya, yakni Red Bull. Marc Marquez tidak akan lagi berstatus atlet Red Bull pada MotoGP 2025. Sebabnya, ada konflik kepentingan yang harus dihadapi Marquez dalam kepindahannya ke Ducati Lenovo yang didukung perusahaan minuman berenergi lainnya. Ducati bekerja sama dengan Monster Energy sejak 2023. Kontrak antara keduanya baru berakhir pada 2025 tetapi berpeluang untuk diperpanjang. Tanda tanya soal kelanjutan hubungan antara Marquez dan Red Bull pun telah dibahas sejak juara dunia 8 kali itu masuk dalam daftar kandidat pembalap baru Ducati. Kolaborasi Marquez dengan Red Bull tak ternilai karena Marquez telah menjadi bagian dari keluarga Red Bull sejak 2008. Setidaknya itulah yang pernah dikatakan sosok berjuluk alien itu sendiri. Salah satu jasa yang tak ternilai adalah bagaimana Red Bull tetap membantu Marquez di tengah cedera patah tulang lengan serius pada 2020 hingga 2023. Cedera patah pada tulang humerus tersebut hampir mengancam karir pembalap asal Cervera Spanyol hingga sempat terbesit pikiran pensiun dini dari MotoGP. Namun Marquez dapat bertahan, termasuk berkat pertolongan dari konsultasi medis dari fasilitas kebugaran Red Bull Athlete Performance Center di Austria. Perlu dicatat pula bahwa manajer Marquez saat ini yakni Jimmy Martinez juga mantan kepala marketing balap Red Bull. Menurut Road Racing World, seorang pembalap yang menjalin kontrak dengan minuman berenergi bisa bernilai 1 juta euro atau sekitar 16,9 miliar. Nilai ini bisa bertambah berkali-kali lipat apabila pembalap punya prestasi dan popularitas seperti Marquez sendiri. Monster Energy selaku sponsor Ducati bukan perusahaan kelas teri. Jika Red Bull punya Marc Marquez selaku superstar yang menjadi duta mereka di MotoGP, Monster memiliki mega bintang lainnya yakni Valentino Rossi. Marquez sudah menyatakan dirinya tidak akan memiliki sponsor pribadi dari perusahaan minuman berenergi lainnya sebagai penghormatan kepada Red Bull yang sedari kecil mau mensponsorinya. Kalimat itu dikeluarkan Marquez saat menjadi bintang tamu acara Sport and Talk Ausdom Hangar 7 yang kebetulan disponsori Red Bull. Dampaknya logo Monster Energy hanya akan muncul di motor Ducati Desmos edisi GP yang akan ditunggangi Marquez alih-alih melekat di helm dan topi yang dipakainya. Ini berbeda dengan rekan setimnya Francesco Bagnaia, murid Rossi yang didukung secara pribadi oleh Monster Energy.